Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berakhir pekan pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025. Saya mengajak kita sekalian hari ini merenungkan kutipan Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Ini tentang dosa flexing, pencitraan. Apalagi kalau itu pencitraan di hadapan Tuhan. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, seorang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Seorang bijak pernah mengatakan kalimat ini, "Dosa ada di mana-mana. Akar dosa ada dalam diri manusia." Karena itu, setiap manusia adalah orang berdosa. Kita semua, saya dan Anda sekalian, termasuk orang-orang kudus, para santo-santa. Mereka juga pernah hidup sebagai manusia dan pernah berbuat dosa. Tetapi mereka telah berusaha dengan susah payah untuk berubah menjadi orang yang baik. Orang yang hidupnya lurus di hadapan Tuhan. Orang yang berusaha hidup kudus. Karena itu saudara-saudari, Santo Agustinus mengatakan satu kalimat yang saya pikir sangat baik. Orang kudus punya masa lalu, orang berdosa punya masa depan. Kalimat itu benar saudara-saudari karena mengungkapkan jati diri kita manusia sebagai orang berdosa dengan macam-macam kelemahan, dengan macam-macam kerapuhan, ketidaksempurnaan kita. Dan karena itulah kita diajak untuk belajar dari orang-orang kudus, teladan hidup mereka, teladan pertobatan, di mana mereka kemudian akhirnya meninggalkan dosa-dosa, meninggalkan masa lalu dan meretas jalan kekudusan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih. Walaupun demikian kenyataannya, tidak semua orang berani mengakui bahwa dia orang berdosa. Atau paling tidak pernah jatuh ke dalam dosa-dosa terhadap Tuhan, dosa terhadap sesama, dosa terhadap diri sendiri bahkan. Orang yang menyadari diri berdosa dan berani mengakuinya, sungguh diperhatikan Tuhan, sungguh dibenarkan oleh Tuhan. Ia mengakui diri sebagai orang lemah, sebagai orang berdosa, karena dia sungguh-sungguh membutuhkan pengampunan dan pembebasan dari dosa. Saudari-saudara, penginjil Lukas menampilkan tokoh pemungut cukai sebagai manusia model yang dibenarkan Allah karena kerendahan hatinya.
Dia berani mengakui diri sebagai orang berdosa. Maka kalimat yang dia ungkapkan sangat singkat. Ya Allah, kasihanilah aku ini seorang berdosa, dan bahkan tidak berani memandang Tuhan. Karena mengakui, menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan dengan macam-macam kelemahannya. Sedangkan seorang Farisi malah tidak dibenarkan oleh Tuhan meskipun dia sampaikan begitu banyak kelebihannya. Tindak salehnya dan sebagainya. Bagaimana kita dengar dalam kutipan Injil tadi. Dia tidak dibenarkan Allah karena kesombongannya, karena sikap tinggi hati, karena pencitraannya, dosa pencitraan di hadapan Tuhan, karena flexingnya, mengungkapkan segala macam kelebihannya, segala macam kesalehan pribadinya, segala macam tindakan amal kasihnya, segala macam kesetiaannya menjalankan hukum-hukum, peraturan-peraturan hukum Taurat. Bayangkan saudara-saudari, saya ulangi supaya kita menyadari betul dosa pencitraan atau flexing yang tidak dibenarkan oleh Tuhan ini. Aku mengucap syukur karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Kalimat pertamanya, aku tidak sama seperti orang lain. Dan dia sungguh-sungguh meninggikan dirinya sendiri. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesinah, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Bahkan di rumah ibadah pun dia masih merendahkan orang lain yang juga sedang berdoa, yang sedang menghadap Tuhan. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan perpuluhan dari segala penghasilanku. Bayangkan saudara-saudari, yang ditampilkan, yang disampaikan kepada Tuhan adalah segala macam dalam tanda kutip prestasi. Kelebihannya di hadapan Tuhan. Apakah Tuhan sangat terpesona dengan semacam laporan pertanggungjawaban ini? Atau yang saya sebut sebagai dosa pencitraan, dosa tinggi hati, dosa kesombongan, dosa flexing? Tidak. Karena Injil tadi mengatakan kepada kita, dia tidak dibenarkan oleh Tuhan. Yang Tuhan benarkan justru orang berdosa, yaitu pemungut cukai, yang menyadari segala dosanya, yang menghadap Tuhan dengan hati yang remuk redam. Kasihanilah aku, seorang berdosa ini. Saudara-saudara, umat beriman terkasih, percaya pada diri yang berlebihan atau secara berlebihan sambil menganggap rendah atau meremehkan orang lain merupakan suatu sikap hidup yang tidak terpuji di hadapan Tuhan, yang tidak dibenarkan oleh Tuhan. Apalagi di depan mata sesama. Sikap pamer kelebihan atau flexing tadi, pencitraan tadi, dan mengungkapkan kelemahan orang lain atau merendahkan orang lain, itu adalah sikap yang tidak beradab dan tentu bukan sikap seorang beriman. Hal ini sangat kentara diperankan oleh orang Farisi tadi. Aku bukan orang seperti orang lain. Aku bukan perampok. Aku bukan orang lalim, bukan pesinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Gaya hidup macam orang Farisi ini, saudara-saudari, cukup sering juga terjadi dalam kehidupan bersama kita. Ada saja orang yang selalu merasa dirinya paling tinggi, paling saleh, paling murah hati karena bersedekah atau beramal kasih. Ada. Meskipun juga ada banyak orang yang punya macam-macam, katakanlah, kelebihan prestasi, penghayatan agama atau iman yang bagus,
tetapi memilih merendahkan diri, memilih tidak diketahui orang lain, banyak juga. Tetapi kita diajak saudara-saudari pada masa Prapaskah yang kita sebut sebagai masa tobat, masa mendekatkan diri kepada Tuhan, kita menghadap Tuhan dengan hati yang remuk redam. Kita menghadap Tuhan dengan kerendahan hati, bukan dengan meninggi-tinggikan diri, bukan dengan memamerkan segala macam olah rohani, kesalehan pribadi yang luar biasa. Itu biarlah Tuhan yang menilai. Tapi memamerkannya kepada Tuhan, kepada sesama, itu tentu bukanlah sikap atau ungkapan iman yang terpuji. Moga-moga saudari-saudara kita diteguhkan untuk menghayati masa tobat kita dengan hati yang remuk redam, hati yang penuh dengan kerendahan hati. Kita hayati iman kita menjalankan segala macam tindakan-tindakan iman, segala macam olah rohani atau kesalehan dengan tulus dan bukan demi pencitraan, bukan demi flexing. Saya percaya saudari-saudara yang mendengarkan renungan ini adalah orang-orang yang rendah hati, yang menyadari siapa diri di hadapan Tuhan, yang tidak merendahkan orang lain lalu kemudian meninggikan diri sendiri. Tetaplah bersemangat menjadi pribadi yang rendah hati saudara-saudari, sebab Tuhan membenarkan orang-orang yang merendahkan diri di hadapannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang sungguh meneguhkan kami, khususnya dalam menghayati masa Prapaskah, masa tobat kami, masa merendahkan diri di hadapan-Mu. Jauhkan kami dari sikap meninggikan diri, sikap tinggi hati, pencitraan, flexing. Dan kuatkan kami agar kami boleh menghadap padamu dengan hati yang remuk redam, dengan penuh kerendahan hati menyadari siapa diri kami di hadapan-Mu. Semoga dengan demikian hidup kami semakin bertumbuh dan kesaksian kami berbuah di tengah dunia. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.